kemudian saya membawa perkara KKN itu ke KPK. Nah, dari argumen itu, lalu kemudian mengapa muncul petisi 100? Mengapa muncul gerakan-gerakan perlawanan, termasuk membawa perkara ke KPK dan lain-lain? Karena KPK tidak berfungsi sebagaimana mestinya. KPK tidak menjalankan seperti yang kita idealkan ketika reformasi 98. Banyak sekali laporan masyarakat dan data-data kasus korupsi di KPK itu menumpuk. Tapi KPK tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan, terutama misalnya persoalan yang dekat dengan elit kekuasaan, dekat dengan istana misalnya, dekat dengan partai berkuasa, dan seterusnya. Itu tidak dijalankan. Saya kira argumennya mesti based on data, pakai data. Karena negara dalam posisi menjalankan kekuasaan yang tidak sesuai dengan konstitusi itu. Kalau kemudian negara tidak menjalankan sesuai dengan konstitusi, maka argumen apa yang bisa menjelaskan bahwa pemerintahan ini memang melanggar konstitusi? Kan? Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembicara, para sinode yang saya hormati, izin saya menyampaikan beberapa hal penting. Pertama, bahwa sejak 78 tahun yang lalu ketika Indonesia merdeka, kita memilih jalan negara republik. Dan negara republik itu kongruen dengan dijalankannya res politika. Hari ini fungsi res politika itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi legislasi, fungsi pengawasan dari DPR itu tidak berjalan, sehingga tidak ada check and balances di dalam kekuasaan. Fungsi eksekutif yang mestinya dia menjalankan undang-undang, dia justru pandai mengelabui undang-undang dan mengkonstruksi undang-undang demi kepentingan oligarki. Itu yang disebut dengan autocratic legalism. Kemudian fungsi yudikatif juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya Mahkamah Konstitusi yang sekarang dikenal publik sebagai Mahkamah Keluarga, misalnya. Ya, MK jadi Mahkamah Keluarga gitu. Itu kehilangan wibawa karena yang diurusi persoalan-persoalan yang sebetulnya kemudian mengarah pada kepentingan kekuasaan. Misalnya kemarin ada judicial review soal usia capres-cawapres yang diusulkan 35 tahun. Itu kelihatan sekali. Tidak hanya kasus itu, banyak kasus lain. Termasuk kasus Undang-Undang Omnibus Law, nanti Mbak Mira Sumirat akan menjelaskan itu. Negara yang berkualitas, yang maju, yang demokrasinya bagus dan ekonominya tumbuh sehat, adalah negara yang menjalankan check and balances-nya itu berjalan dengan baik gitu. Hari ini karena itu semua tidak berjalan, kondisi negara dalam posisi yang sangat buruk. Misalnya soal pemberantasan korupsi yang harusnya itu dijalankan oleh fungsi-fungsi lembaga hukum kan. Itu tidak berjalan. Itu yang membuat kemudian saya membawa
perkara KKN itu ke KPK. Karena KPK tidak berfungsi sebagaimana mestinya. KPK tidak menjalankan seperti yang kita idealkan ketika reformasi 98. Banyak sekali laporan masyarakat dan data-data kasus korupsi di KPK itu menumpuk. Tapi KPK tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan, terutama misalnya persoalan yang dekat dengan elit kekuasaan, dekat dengan istana misalnya, dekat dengan partai berkuasa, dan seterusnya. Itu tidak dijalankan. Nah, dari argumen itu, lalu kemudian, mengapa muncul petisi 100? Mengapa muncul gerakan-gerakan perlawanan, termasuk membawa perkara ke KPK dan lain-lain? Karena negara dalam posisi menjalankan kekuasaan yang tidak sesuai dengan konstitusi itu. Kalau kemudian negara tidak menjalankan sesuai dengan konstitusi, maka argumen apa yang bisa menjelaskan bahwa pemerintahan ini memang melanggar konstitusi? Kan? Saya kira argumennya mesti based on data, pakai data. Misalnya, pasal 7A itu menjelaskan tentang impeachment, bahwa presiden itu bisa dimakzulkan dengan beberapa argumen. Pertama, karena mengkhianati negara. Yang kedua, ada korupsi. Jadi ada argumen-argumen konkret. Misalnya, apa bentuk melanggar konstitusi itu yang kemudian bisa ditafsirkan sebagai pengkhianatan terhadap negara? Contoh paling empirik sebetulnya adalah Undang-Undang Omnibus Law. Saya ngambil dari sisi politik hukumnya. Presiden itu mengabaikan Mahkamah Konstitusi, mengabaikan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91. Amar putusan MK itu memerintahkan agar pembuat undang-undang membuat undang-undang sesuai dengan tata peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang disebut Undang-Undang P3 itu, nomor 13 tahun 2022. Salah satu klausul penting di dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 itu adalah baik legislatif kerjasama dengan eksekutif ketika membuat undang-undang itu harus melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Jadi mengapa Undang-Undang Omnibus Law itu dikatakan inkonstitusional? Karena nggak melibatkan rakyat secara bermakna partisipasinya. Dilanggar itu prosedur pembuatan undang-undang. Maka MK memutuskan inkonstitusional. Dikasih waktu 2 tahun untuk melakukan perbaikan dengan catatan harus melibatkan partisipasi publik, termasuk partisipasi buruh. Tiba-tiba Presiden membuat Perpu. Perpu itu adalah proses pembuatan undang-undang yang tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Dan DPR menyetujui menjadi undang-undang. Ini pelanggaran luar biasa. Jadi, mengapa buruh demonstrasi terus? Itu sudah benar. Karena Presiden melanggar undang-undang. Dan ini DPR saya kira harus dengar, DPR harus dengar, MPR harus dengar, DPD harus dengar, bahwa ini pelecehan Presiden terhadap konstitusi. Dan itu sudah cukup untuk membawa Presiden dimakzulkan. Itu baru argumen soal Undang-Undang Omnibus Law. Belum argumen lain, korupsi. Korupsi ini kan datanya, indeks persepsi korupsi kita skornya memang paling buruk sekarang dalam sejarah. 34 tuh. Skor 0 sampai 100 kita punya skor 34, itu rapotnya di bawah 50, artinya merahnya merah banget. Di bawah kekuasaan Presiden, korupsi merajalela. Korupsi terakhir misalnya BTS. BTS itu dilakukan korupsi oleh menteri. Sebelumnya ada korupsi terjahat sepanjang sejarah. Namanya korupsi uang bansos, yang uang bansos itu harusnya diberikan kepada rakyat miskin, yang susah pekerjaan, yang kena COVID, diancam kematian, itu dikorupsi.
Siapa yang melakukan korupsi? Para menteri. Pertanyaan saya, ketika Menteri Sosial memutuskan sekian dana bansos, ketika Kominfo memutuskan ada 10 triliun uang akan dibangun untuk membangun BTS, apakah Presiden tidak ikut rapat? Apakah menteri-menteri tidak ikut rapat di dalam kabinet? Iya, wakilnya Presiden, iya. Ada. Dan Presiden tahu ada 10 triliun untuk membangun BTS. Pertanyaannya, kenapa sampai 8 triliun dikorupsi? Iya, Bang. Presiden kan rapat setiap bulan minimal itu. Masa dia tidak tahu? Oh iya, oke Bang. Masa dia tidak tahu? Ya. Analisis itu membangun kesimpulan bahwa sangat besar kemungkinan Presiden tahu permainan uang 8 triliun itu. Itu pintu juga untuk membongkar kasus korupsi ini yang angkanya besar itu. Makanya sebetulnya DPR itu berhak untuk membuat pansus. Pansus khusus menelusuri uang 8 triliun kemana aja. Pansus BTS. Iya. Pansus BTS. Mestinya itu dilakukan. Dan itu kalau ditelusuri siapa yang kebagian, kena. Dan saya berkeyakinan ada persoalan besar di istana kalau 8 triliun itu dibongkar. Kenapa? Karena ada upaya untuk menghentikan kasus itu. Misalnya ada uang 27 miliar yang dibawa dalam bentuk dolar itu yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, yang dipulangin itu. Itu kan uang kan sebetulnya untuk meredam agar kasus ini tidak berlanjut. Uangnya dikembalikan. Menurut BAP-nya itu uangnya dari seorang menteri yang masih muda, ya kan? Meskipun dia membantah kan itu. Tapi ini pengakuan di BAP-nya begitu. Pertanyaannya, menteri yang masih muda ini berteman dengan siapa sehingga dia punya kekuatan untuk menghentikan kasus besar ini? Ternyata berteman dengan putra mahkota, ya kan? Jadi ini analisis ini memunculkan satu keyakinan bahwa ada praktek korupsi brutal di lapisan istana dan parlemen. Yes. Saya kira dua argumen itu sudah cukup untuk DPR melakukan proses pemakzulan. Pertama, argumen mengkhianati konstitusi, mengkhianati undang-undang, terutama undang-undang P3 nomor 13 tahun 2022 itu. Yang kedua, korupsi yang merajalela di bawah kekuasaannya. Makanya pidato kemarin itu 16 Agustus nggak ada satu kalimat pun yang menyebutkan pemberantasan korupsi. Yang muncul itu kalimat pencegahan korupsi. Kalimat pemberantasan korupsi nggak muncul. Dan Bang Rizal udah siap, maaf Bang. Jadi saya kira dua argumen itu untuk memperkuat bahwa memang layak dimakzulkan. Kalau DPR nggak bisa memakzulkan, saya kira rakyat akan memakzulkan. Terima kasih Bang Ruben.